Gimana kabarnya adik-adik? Adik-adik Esther gimana kabarnya? Daniel gimana kabarnya? Adik-adik kelas 1 sampai kelas 7 gimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik. Nah, selama seminggu kita beraktivitas, kini saatnya kita untuk beribadah. Nah, tapi bukan berarti dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kemarin kita tidak beribadah ya adik-adik. Nah, seperti handphone, adik-adik di rumah yang sudah punya handphone atau handphonenya mama papa, itu kan harus di charger tuh setiap hari. Demikian juga dengan kita harus di charger dengan memuji Tuhan, kita nyanyi-nyanyi lagu rohani, kemudian baca firman Tuhan, baca Alkitab dan berdoa. Namun setiap hari Minggu kita beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman seluruh dunia, dengan adik-adik kelas. Nah, karena kita sekarang dalam masa pandemi, kita beribadahnya di rumah masing-masing. Gimana adik-adik? Udah siap untuk beribadah? Kakak kasih kesempatan buat adik-adik untuk mempersiapkan alat tulisnya, buku catatan, Alkitab dan persembahannya. Yuk, disiapkan sambil menunggu teman-temannya mempersiapkan. Kakak mau perkenalkan kakak abang yang bersama-sama dengan kakak hari ini. Ada kakak Karin, juga abang Jeffrey, dan kakak sendiri kakak Ria. Udah siap adik-adik? Oke, yang paling penting adik-adik sekarang siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan memuji Tuhan. Pujian kita hari ini adalah "Oh sukacitaku". Nah, seperti lagu pujian itu, kita harus menyanyikannya dengan sukacita. Jadi kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan sukacita. Dan adik-adik bisa ikutin gerakannya kakak Karin.
ajak adik-adik untuk berdoa. Kita satu dalam doa, siapkan hati kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami Tuhan, dengan segala rancangan damai sejahtera yang Kau rancangkan bagi kami, dan kami mau bersuka cita di dalamnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan Kau selalu bagi hidup kami ya Bapa. Hati dan pikiran kami siap untuk beribadah ya Tuhan. Urapi kami masing-masing sehingga kami boleh beribadah, boleh melakukannya dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Adik-adik, pengumuman minggu ini yang pertama adalah Jimit seperti biasa kita lakukan di minggu kedua dan minggu keempat dengan jadwal adik-adik dari Esther sampai kelas 1 jam 10 pagi. Kemudian adik-adik kelas 2 sampai dengan kelas 5 jam 11. Sedangkan adik-adik yang kelas 6 dan kelas 7 Jimitnya jam 13. Pengumuman yang kedua, adik-adik bisa menyampaikan persembahannya, bisa disetorkan ke rekening gereja di bawah ini, atau adik-adik bisa titipkan ke Sintua atau kakak abang yang rumahnya dekat sama adik-adik. Jangan lupa untuk menuliskan di amplopnya persembahan sekolah minggu. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita belajar tentang sakramen baptisan kudus. Nah kita siapkan hati kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu pujian Kitab Suci. Ayo Bang. Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Marieti Borusihola ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu kepada kami hingga saat hari ini. Tuhan, sebentar kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami supaya kami bisa mendengar dan mengerti isi dari firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan di minggu kita hari ini diambil dari Kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yuk kita mau baca bersama-sama. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, tema kita di minggu hari ini adalah sakramen baptisan kudus, ya. Adik-adik mungkin sudah ada yang mendengar kata sakramen, atau mungkin juga ada yang belum pernah mendengar kata sakramen. Tidak apa-apa ya, kita mau sama-sama mengerti hari ini mengenai penjelasan tentang sakramen. Nah, adik-adik, sakramen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang artinya sakral atau suci, ya. Adik-adik, sakramen ini biasanya dipergunakan di gereja Kristen Protestan, termasuk KKBP ya, untuk menyebutkan dua upacara suci. Apa saja upacara suci itu? Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus, ya. Kedua sakramen ini harus dilakukan oleh gereja karena memang ini merupakan perintah dari Tuhan, dan sakramen adalah bukti nyata kasih Tuhan yang sangat besar adik-adik kepada kita, ya. Adik-adik, sesuai dengan tema kita di minggu kali ini, yaitu sakramen baptisan kudus. Kita akan membahas mengenai sakramen baptisan kudus, ya. Dari kata baptis itu sendiri, adik-adik ada yang sudah tahu apa itu baptis? Mungkin ada yang tahu atau ada yang tidak tahu, ya. Baptis itu adalah saluran kasih atau anugerah Allah kepada kita. Nah, adik-adik nih pasti waktu masih kecil dibawa sama mama papanya untuk dibaptis. Karena memang gereja kita, gereja HKBP, mempercayai bahwa anak-anak dari kecil itu harus sudah dibaptis di tengah-tengah gereja. Kenapa ya? Yuk kita mau baca di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak bacakan ya, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, di ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan betapa Dia sangat mengasihi anak-anak mulai dari kecil, ya. Jadi tidak hanya memandang kita ketika sudah dewasa seperti kakak atau seperti orang tua kalian, ya, tetapi mulai dari kecil Tuhan Yesus sudah menganggap kalian itu penting. Tuhan Yesus sangat bersukacita menyambut anak-anak. Nah, dengan firman inilah maka anak-anak dari kecil, dari bayi itu sudah dibaptis, karena Tuhan tidak memandang usia. Tuhan mau semua bangsa, semua umatnya dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kakak juga mau kasih tahu nih, baptisan, ya, adik-adik, itu hanya boleh dilakukan satu kali. Kenapa ya? Baptisan hanya boleh dilakukan satu kali selama kita hidup. Ya, kita mau baca nih sama-sama di Roma 10 ayat yang ke di Roma 6, maaf ya, di Roma 6 ayat yang ke-10. Kakak bacakan ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Allah mati terhadap dosa hanya satu kali. Jadi kita pun dibaptis hanya satu kali, ya. Adik-adik, dengan dibaptis ini kan kita dikasih jadi jaminan, ya, buat Tuhan untuk menerima kasih Allah yang sangat besar.
Kasih Allah yang sangat besar itu apa aja sih adik-adik? Kasih Allah yang sangat besar itu adalah satu, apa? Pengampunan dosa. Ini kita itu semua ya adik-adik ya, sering melakukan dosa ya, setiap hari, setiap jam, atau mungkin setiap menit ya, sering melakukan dosa, tapi Tuhan memberikan pengampunan. Yang kedua adalah apa? Keselamatan. Melalui kematiannya adik-adik, Tuhan Yesus itu karena sangat cinta sama kita, Dia mau berkorban supaya kita mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, kita dilepaskan dari kuasa-kuasa iblis, sehingga kuasa-kuasa jahat itu tidak bisa membelenggu kehidupan kita lagi. Yang keempat adalah kehidupan atau kebahagiaan yang kekal ya. Kita akan terima ini ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, itu tadi pengertian sakramen, pengertian baptisan. Nah kembali ke firman Tuhan yang tadi kita baca di awal, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan apa? Tuhan meminta kepada para murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu milik Tuhan. Dengan cara apa? Katanya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Jadi adik-adik, Tuhan mau setiap orang di dunia ini, mau itu kecil, mau itu remaja, mau itu dewasa, mau itu orang tua, kakek nenek, Tuhan mau semuanya tanpa terkecuali menjadi milik kepunyaan Tuhan ya. Itulah mengapa kita dibaptis dari kecil, dan kita mengimani bahwa kasih Allah yang sangat nyata ini sudah kita bisa terima dengan baptisan ini ya. Adik-adik, firman Tuhan kita hanya sampai di situ saja. Kita mau tutup firman ini, kita mau berdoa ya. Kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, Engkau yang memberkati supaya lebih mengerti lagi Tuhan kami dalam menerima firman ini, supaya kami juga bisa Tuhan menerapkan dalam kehidupan kami Tuhan masing-masing. Terima kasih Yesus, kami mau Tuhan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kini saatnya kita akan persembahan. Kita akan memberikan apa yang Tuhan, sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan persembahan sambil menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Ayo Bang. Kepadamu
kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan doakan juga persembahan ini. Sekaligus kita akan akhiri ibadah untuk hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar itu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan berakar, sehingga kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan. Kami mau serahkan kepada Engkau, berkati persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, terlebih bagi gerejamu khususnya Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan sekolah minggu ya Bapa. Biarlah pelayanan sekolah minggu boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan terus ada pada kami, juga kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan kami kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Salam sehat.